compression ini merupakan kompresi lebih besar daripada yang diterapkan oleh berat badan, yang dimana memfasilitasi kontraksi bersama pada sendi yang mengalami kompresi. Untuk penerapannya itu hampir sama dengan joint compression, biasanya itu dimana terapis akan melakukan kompresi sendi, tetapi pada teknik ini kompresi sendinya lebih besar menggunakan berat badan fisioterapis. Tujuannya itu untuk mengurangi ketegangan otot, meningkatkan rentang gerak, dan meningkatkan fungsi sendi. Untuk teknik kedua itu ada intrinsic stretch. Ini merupakan peregangan otot tanpa bantuan alat. Tujuannya itu untuk meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak secara alami dalam tubuh tanpa memperoleh tekanan yang berlebihan pada otot-otot sendi. Untuk teknik ketiga itu ada quick stretch atau stretching cepat, merupakan teknik peregangan cepat yang termasuk dalam salah satu metode peregangan otot dalam fisioterapi dan latihan olahraga, di mana penerapannya itu seperti fisioterapis melakukan stretching biasa, lalu ditambah tekanan cepat. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak sendi dengan cara meregangkan otot secara tiba-tiba. Untuk peregangan otot secara tiba-tiba, untuk teknik keempat itu ada secondary ending stretch. Ini merupakan gabungan dari isometric stretch dan quick stretch, di mana fisioterapis akan memberikan stretching secara cepat dan memberikan tahanan saat otot terstretch. Kemudian pasien melawan tahanan yang diberikan oleh fisioterapis. Untuk stretching ini kurang lebih sama dengan quick stretch, tetapi pada teknik ini fisioterapi memberikan tahanan. Tujuannya itu untuk meningkatkan dan memfasilitasi gerakan tubuh. Untuk gerakan kelima itu ada tapping. Ini merupakan gerakan untuk mengurangi rasa sakit dan membantu mengurangi tekanan darah. Nah, ini itu berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi tekanan darah pada jaringan di bawah kulit dan dapat membantu mengurangi rasa sakit dan imobilitas. Untuk teknik yang keenam itu ada light moving touch. Dalam fisioterapi ini merupakan gerakan ringan untuk mengurangi rasa sakit, dan fungsinya itu dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi tekanan darah pada jaringan di bawah kulit, dan juga dapat membantu mengurangi rasa sakit dan imobilitas. Untuk selanjutnya, untuk yang ketujuh itu ada vibration, yaitu merupakan terapi getaran menggunakan getaran sebagai alat fisik selama pengobatan. Getaran dalam pengobatan ini menggunakan gelombang elastis yang menghasilkan deformasi dan tegangan pada medium kontinu. Gerakan ini sangatlah pendek dan cepat serta berulang-ulang di sekitar posisi setimbang. Untuk teknik yang ke-8 itu ada quick easing. Ini merupakan teknik fisioterapi dengan menggunakan SPS untuk mengurangi nyeri, peradangan, dan pembekakan. Teknik yang ke-9 itu ada upper extremities traction. Ini merupakan tarikan manual yang dilakukan pada radius shoulder, elbow, wrist, dan finger. Ini penerapannya pasien akan berbaring dan fisioterapis akan melakukan traksi manual pada ekstremitas atas pasien. Tujuannya yaitu mengurangi nyeri, memperbaiki posisi tulang atau sendi,
meningkatkan rentan gerak dan mengurangi ketegangan otot. Untuk yang ke-10 ada lower extremities traction. Ini merupakan tarikan manual yang dilakukan pada rega hip, knee, ankle, yaitu tujuannya pengurangan lebih sama dengan upper extremities, di mana mengurangi nyeri dan memperbaiki. Untuk teknik ke-11 ada fast vestibular stimulation, merupakan penerapan fisioterapi melakukan fleksi cervical, fleksi lateral cervical secara cepat. Teknik yang ke-12 itu ada approximation, merupakan penerapan teknik pada pasien yang merangkak lalu fisioterapis memajukan satu lengan pasien ke depan, kemudian satu tangan fisioterapi akan menahan agar tetap lurus. Selanjutnya pada Burnamont stretch, yang teknik pertama itu ada placidal. Ini merupakan fase ini biasanya ditandai dengan kurangnya gerakan sukarela pada otot yang terkena. Terjadinya refleks dan sensasi akut mungkin juga tidak ada. Jadi untuk mencegah kekakuan, seorang fisioterapi secara pasif menggerakkan tubuh untuk mempertahankan gerakannya. Ini itu berfungsi untuk memberikan tati sendi, memberikan stimulasi sensorik. Untuk teknik kedua itu ada spasticity upper rest. Pada tahap ini pasien sudah bisa melakukan gerakan-gerakan kecil seperti menggoyangkan beberapa jari atau sedikit mengangkat kaki. Ini itu berfungsi untuk secara bertahap akan mengurangi kelenturan dan memposisikan gerakan yang terkontrol dan terarah. Untuk interpretasinya seperti latihan peregangan dan latihan gerak pasif dan aktif. Teknik ketiga itu ada in-recit spasticity. Ini merupakan gerakan biasa disebut gerakan sukarela. Tahap ini meliputi peningkatan spasifitas lebih lanjut dan munculnya kontrol motorik. Nah, ini tuh berfungsi untuk membangun gerakan sukarela yang muncul dan terapi menggerakkan seperti aplikasi isometrik yang tepat. Keempat itu ada dysreflexivity. Pada tahap ini ketegangan otot mulai menurun. Tahap ini memperkenalkan latihan yang lebih kompleks dan kekuatan yang membutuhkan lebih banyak koordinasi fisik. Nah, latihan latihan fisioterapi yang ditargetkan yaitu peregangan sendi secara signifikan. Kemudian fisioterapis memegang kedua ibu jari pasien dan menyuruh pasien untuk membengkokkan kedua tangannya.
Ibu coba bekukan dada tangan ke bawah. Ke atas lagi Ibu. Di dada tangan ke sebelah. Coba belakang sedikit. Kita kaki kanan. Turun Ibu. Lagi. Oke, untuk teknik kelima itu ada complex moving rhythms. Ini tuh merupakan fase pemulihan di mana rentan sendi meningkat ketika di mana pasien melakukan gerakan yang kompleks. Ini tuh berfungsi untuk memperbaiki fungsi motorik dan meningkatkan koordinasi dan keseimbangan dan meningkatkan kekuatan otot. Untuk teknik keenam itu ada spasticity disapers. Ini tuh merupakan tahap di mana merupakan faksisitas yang menghilangkan dan kembalinya fleksibilitas dan kekuatan otot serta fungsional rentan gerak, peningkatan koordinasi secara keseluruhan, dan ini berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antara ekstremitas atas dan bawah. Itu ada normal functional rhythms. Ini tuh memiliki tujuan untuk mengembalikan fungsi gerak tubuh seseorang ke tingkat yang normal setelah mengalami cedera, penyakit, atau kondisi yang mempengaruhi gerakan fungsional tubuh seseorang. Kecil langsungnya besar. Selanjutnya pada myofascial release, ini itu merupakan teknik terapeutik yang digunakan dalam fisioterapi dan terapi manual untuk mengurangi ketegangan atau kekakuan jaringan ikat atau myofascial yang mengelilingi otot. Ini itu berfungsi untuk merangsang perubahan dalam myofascial yang mungkin menjadi kaku, terjepit, atau mungkin mengalami perubahan struktural akibat cedera, trauma, dan ketegangan otot. Selanjutnya itu ada muscle energy technique atau MNS. Yang pertama pada teknik itu ada PCS atau post cooperation stretching. Ini itu melibatkan kontraksi isometrik pada otot, kemudian dilanjutkan dengan peregangan otot yang tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Ini itu berfungsi untuk mengurangi nyeri dan mengembalikan ekstensi otot yang terganggu. Yang kedua ada PIS atau posterior isometric stretching. Ini itu melibatkan kontraksi isometrik pada otot gonius yang menggerakkan kemudian melanjutkan relaksasi otot yang berlawanan. Ini itu berfungsi untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan gerak sendi. Selanjutnya yang ketiga itu ada reciprocal technique. Ini itu merupakan teknik yang menggunakan kontraksi otot antagonis yang berlawanan untuk mengurangi ketegangan otot antagonis. Nah, ini itu berfungsi untuk mengurangi nyeri dan mengembalikan elastisitas otot yang terganggu.